Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek pengembangan aplikasi Vigenesia. Di mana dalam proyek ini, kami menggunakan framework Flutter dari bahasa pemrograman Dart dan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk sisi back-end-nya, serta beberapa tools pembantu lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pengembangan aplikasi Vigenesia dengan fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Kelompok 2 terdiri dari Ismail Saleh Rizky, Herdian Syakurniawan, dan Tajwa Syahidina. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi digital menuntut adanya media pembelajaran dan motivasi yang mudah diakses oleh generasi muda. Banyak siswa masih membutuhkan platform yang dapat membantu mereka membangun visi, motivasi, dan pengembangan diri secara konsisten. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dikembangkan aplikasi Vigenesia, Visi Generasi Indonesia, sebagai sarana berbagi inspirasi, motivasi, dan visi hidup. Flutter dipilih karena mampu menghasilkan aplikasi lintas platform dengan performa cepat dan tampilan modern hanya dari satu basis kode. Melalui aplikasi ini diharapkan tercipta media yang mendorong generasi muda Indonesia untuk lebih termotivasi, produktif, dan memiliki arah pengembangan diri yang jelas. Nah, untuk maksud dan tujuannya, yang pertama itu menjelaskan konsep dasar CRUD, itu memberikan pemahaman yang jelas tentang fungsi dan peran fitur CRUD, create, read, update, dan delete dalam pengembangan aplikasi berbasis data. Kemudian yang kedua, identifikasi kebutuhan dan manfaat aplikasi. Tentunya dalam pengembangan ini memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan data budaya dan sejarah dalam aplikasi Vigenesia. Kemudian yang ketiga ada analisis proses pengembangan aplikasi, yaitu menyajikan langkah-langkah teknis dalam pengembangan aplikasi Vigenesia dengan fitur CRUD, termasuk analisis kebutuhan desain dan pemilihan teknologi yang digunakan. Nah, berikut beberapa tools yang kita gunakan. Yang pertama adalah bahasa pemrograman, adalah alat yang digunakan untuk memberi instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan fungsi dan logika tertentu. Dalam pembuatan aplikasi ini, bahasa pemrograman digunakan untuk membangun fitur, mengatur proses kerja tim, serta menghubungkan aplikasi dengan database. Nah, bahasa pemrograman yang pertama yaitu PHP, Hypertext Preprocessor, digunakan sebagai bahasa pemrograman utama pada sisi server untuk mengelola logika aplikasi dan proses backend. Nah, kemudian ada juga Code Igniter atau CI, yaitu sebuah framework PHP yang digunakan untuk mempercepat pengembangan, memudahkan pengaturan arsitektur MVC, itu model views dan controller, serta meningkatkan keamanan dan efisiensi aplikasi. Kemudian untuk sisi database-nya, kita menggunakan PHPMyAdmin, yaitu tools berbasis web yang digunakan untuk mengelola basis data MySQL, termasuk pembuatan tabel, pengolahan data, serta administrasi database lainnya. Kemudian ada juga aplikasi pendukung Ngrok, yaitu alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat tunnel dari localhost ke internet. Nah, ini berguna untuk pengembangan aplikasi web, pengujian API, dan berbagai proyek yang berjalan di server lokal tanpa harus menghostingnya terlebih dahulu, sehingga dapat menghemat biaya. Kelebihannya apa sih? Nah, memberikan kemudahan kepada pengguna untuk instalasi dan konfigurasi yang sederhana. Lalu akses remote yang dapat diakses ke aplikasi lokal dari mana saja di internet, dan juga SSL yang secara otomatis memberikan HTTPS untuk keamanan. Kemudian ada kekurangannya juga, yaitu memiliki batasan versi gratis waktu dan bandwidth, meskipun juga ada HTTPS ekspor aplikasi lokal menimbulkan risiko keamanan, juga kecepatan dan stabilitas tergantung pada server Ngrok.
Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai database dan juga aplikasi pendukung ROC ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Tajri Saidina dengan NIM 192509250. Di sini saya akan presentasikan bagian saya, yaitu menjelaskan mengenai struktur tabel database Wikinesia pada PHP MyAdmin dan menjelaskan cara menginstal serta menjalankan aplikasi Merok. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita download terlebih dahulu file yang akan dibutuhkan. Ini ada folder Wikinesia dan file wikinesia.sql. Nanti kita download dua-duanya. Nah, jika sudah, kita ubah namanya kan jadi Wikinesia 01 nanti untuk menjalankan REST API. Lalu ada file Wikinesia SQL nanti yang akan kita impor pada PHP MyAdmin. Oke, kita kembali. Kita masuk, kita ketikkan localhost PHP MyAdmin untuk masuk ke menu utama PHP MyAdmin. Sini kita klik baru, kita buat database-nya dengan nama Wikinesia. Setelah itu kita klik buat. Ya, jika sudah, kita akan mengimpor file SQL tadi dengan klik import, choose file. Oke, kita klik ini tadi ya, file Wikinesia yang berformat SQL. Kita impor ke dalam PHP MyAdmin. Sudah masuk filenya, kita klik kirim untuk proses mengimpor. Oke, jika sudah seperti ini, tampilan seperti ini, ini sudah ke checklist semua, artinya proses impor kita berjalan dengan lancar. Impor telah selesai, 31 query telah dilakukan. Oke, di sini saya akan perlihatkan struktur tabel dari database Wikinesia. Kita klik struktur, klik anak panah di kanan atas ini, kita klik designer. Oke, ini saya rapikan dahulu tabel-tabelnya. Oke, di sini ada 5 tabel ya. Ada tabel kategori, tabel report underscore APK, ada tabel motivasi, ada tabel role, dan tabel user. Nah, pada tabel kategori, ini terdapat 2 atribut, yaitu atribut ID dengan tipe data integer panjangnya 11 karakter, dan ada atribut kategori dengan tipe data varchar panjangnya 50 karakter. Tabel kategori ini digunakan untuk mengelompokkan data motivasi berdasarkan jenisnya. Lalu ada tabel report underscore APK, di sini ada atribut ID dengan tipe data integer panjangnya 11 karakter dan atribut dash dengan tipe data teks. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan laporan, keluhan, atau saran terkait dengan aplikasi. Lalu ada tabel motivasi. Di sini ada atribut ID dengan tipe data integer dengan panjang 11 karakter, atribut isi underscore motivasi dengan tipe data teks, ada atribut ID user dengan tipe data integer panjangnya 11 karakter, ada atribut tanggal underscore input dengan tipe data date, lalu ada atribut tanggal underscore update dengan tipe data date juga.
Tabel motivasi ini digunakan untuk menyimpan konten motivasi dari pengguna. Lalu ada tabel role di sini dengan atribut ID, berdata integer, dan panjangnya 11 karakter. Lalu ada atribut role dengan tipe data varchar, panjangnya 128 karakter. Nah, di sini fungsi dari tabel role adalah untuk menyimpan jenis peran pengguna dalam sistem. Lalu terakhir ada tabel user. Ini ada beberapa atribut, ada ID user, ada nama, ada profesi, ada email, ada password, ada role underscore ID, ada is underscore active, ada tanggal underscore input, dan ada atribut modified. Jadi atribut-atribut ini dengan tipe data ya sudah tertulis di sini ya, berbagai macam tipe data dan panjang karakter yang ada. Ini tabel user berhubungan dengan tabel motivasi, karena nanti setiap user akan menginput motivasi apa yang akan diisi dalam aplikasi. Lalu user juga berhubungan dengan role. Nah, di sini itu fungsinya adalah role itu memberikan peran. Jadi user nanti akan dibedakan apakah dia memiliki peran sebagai admin ataukah hanya sebagai user biasa. Nah, dengan struktur database seperti ini, hubungan antar tabel menjadi jelas. Data tersimpan secara terorganisir, serta sistem dapat berjalan secara efektif dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menginstal dan menjalankan aplikasi Ngok. Sini kita klik tambah, new tab, lalu kita klik Ngok, kita klik Ngok. Oke, kita masuk ke tampilan website Ngok di sini. Apabila kalian belum memiliki akun, kalian bisa mendaftarkan di menu sign up ini. Nah, karena saya sudah mendaftar, otomatis saya sudah langsung login ke dalam website Ngok ini. Di sini kita akan mendownload aplikasi Ngok. Nah, kalian bisa memilih apakah kalian menggunakan macOS, Windows, atau Linux. Di sini saya menggunakan Windows. Nah, nanti tinggal diklik saja sesuai kebutuhan. Lalu kita scroll ke bawah, bagian installation. Ini kita klik download. Nah, di sini kalian bisa mengklik salah satu, tergantung kapasitas laptop kalian. Apakah kalian akan mendownload ukuran 64 bit atau 32 bit. Nanti setelah mendownload, kita akan mengetes apakah aplikasi Ngok tersebut sudah bisa dijalankan. Caranya adalah kita copy ini, Ngok HTTP 80 kita copy, sudah kita klik Windows S, kita masuk ke terminal. Oke, setelah itu kita paste link tadi, kita klik enter. Nah, apabila Ngok sudah terinstall dengan baik, maka akan muncul seperti ini, connection. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu apakah XMPP kita sudah menyala. Caranya kita klik XMPP di sini. Oke, di sini XMPP saya sudah menyala. Karena sudah jalan ya. Oke, jadi ini adalah gambaran jika aplikasi Ngok kita sudah terinstall dengan baik. Saya dijalankan. Untuk mengecek apakah sudah bisa dijalankan di browser, kita copy link ini. Ya, kita copy yang pada baris forwarding ini. Lalu kita buka tab baru, kita paste. Oke, jika sudah keluar menu seperti ini, di aplikasi Ngok kita sudah bisa dijalankan. Ya, sudah keluar tampilan seperti ini.
Lalu selanjutnya saya akan mengecek apakah REST API kita juga sudah berfungsi atau nyala. Caranya adalah kita buka tab baru, kita klik localhost, lalu database yang sudah kita buat tadi bernama Viginisia. Nah, jika keluar tampilan seperti ini, not found, itu artinya database kita belum bisa terhubung ke dalam XMPP. Jadi kita harus menaruh database yang tadi sudah kita buat di lokalis ini, kita taruh ke dalam folder XMPP. Caranya, kita masuk ke tadi, foldernya ini tadi kan sudah di download. Nah, ini kita pindahkan ke folder XMPP. Nah, dalam folder XMPP ini ada yang namanya folder htdocs. Nah, kita masukkan ke sini. Oke, sudah kita copy. Kita lihat ya, ini database-nya foldernya bernama Viginisia 01. Jadi nanti kita akan ubah localhost underscore Viginisia 01. Oke, maka jika sudah keluar tampilan seperti ini, itu artinya REST API kita sudah menyala. Di sini saya akan jelaskan sedikit tampilan REST API. Di sini akan menampilkan beberapa daftar endpoint API yang tersedia. Ini ada API untuk login, ini API untuk login. Lalu ada pendaftaran member, ada pengelolaan data user, ada pengelolaan data motivasi, ada pengelolaan data untuk profilnya. Jadi nanti login ini nanti digunakan untuk proses autentikasi pengguna agar dapat mengakses fitur aplikasi. Login ini untuk itu. Lalu ada endpoint pendaftaran member, nanti digunakan untuk menambahkan data pengguna baru dalam aplikasi atau dalam sistem. Lalu ada endpoint data user ini digunakan untuk mengambil dan memperbarui informasi profil pengguna. Ya, ada endpoint profil juga untuk menambahkan atau mengedit profil dari pengguna. Sini ada endpoint motivasi digunakan untuk mengelola konten motivasi. Oke, jadi nanti bisa menambahkan motivasi, bisa menampilkan data motivasi, memperbarui motivasi, maupun menghapus data motivasi yang sudah ada. Jika halaman API sudah seperti ini, berarti memang API sudah berjalan dengan baik dan siap digunakan baik untuk proses testing maupun integrasi dengan aplikasi frontend. Jadi sekian penjelasan dari saya. Saya akan dilanjut penjelasan berikutnya dengan teman saya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Visual Code-nya. Kita buat dulu Flutter-nya. Kita klik New Project, Application. Lalu kita taruh, terserah, saya naruh di data D. Kita tulis namanya Vigenesia 2. Kita enter. Masih proses. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka project sudah dibuat. Lalu tadi kita sudah download libnya. Kita sambil dari sini.
Kita buka libnya, kita copy saja, kita masukkan di sini, kita replace. Saya ganti dulu widgetnya. Tadi saya sudah buat widgetnya. Kita copy ini aja. Widgetnya kita hapus. Nah, karena tadi kita ambil dari libnya Vigenesia, otomatis folder yang kita gunakan yaitu Vigenesia 2. Jadi ada beberapa yang harus kita rubah. Namun sebelum kita rubah, kita juga harus buka atau install aplikasi Ngrok. Sebentar. Hmm, Aplikasi Ngrok. Nah, sebelum itu kita buka dulu. Tadi kita sudah download Vigenesianya di XM. Kita buat dulu database-nya, Tdocs. Nah, di sini tadi saya sudah buat Vigenesianya. Kita masuk ke MySQL dulu. Kita buka MySQL-nya. Bentar. Nah, sudah. Kita buka MySQL-nya di sini. Kita buka MySQL-nya. Nah, karena di sini belum ada database Vigenesia, makanya kita buat terlebih dahulu. Jadi kita new, kita buat database-nya Vigenesia 2, lalu kita create. Database-nya sudah di-create, kita import yang tadi di htdocs-nya, kita buka, XM, tdocs, lalu kita masukin Vigenesia. Nah, kita masukin ini database-nya. Kita import. Setelah itu, kita klik import. Nah, otomatis database sudah terbuat. Kita balik lagi ke ngeroknya. Kita buka aplikasi ngerok. Oke. Nah, jika aplikasi ngeroknya sudah buka, kita ikuti langkah-langkah seperti ini. Kita configuration. Kita klik enter. Nah, auto token save. Berarti sudah bisa. Lanjut kita ke ngerok HTTP 80. Nah, ini token yang kita atau punya kita copy aja coba. Kita buka di sini, kita buka apakah ada API-nya. Nah, di sini kita buka yang Vigenesia 2 API-nya. Nah, API-nya sudah terinstall, berarti prosedur step-step yang kita jalankan sampai dengan saat ini sudah berhasil. Kita balik lagi ke Visual Code-nya. Nah, tadi ada beberapa yang harus kita ubah. Yang pertama di sini ada page-nya Vigenesia karena kita pakai folder Vigenesia 2, maka kita ganti jadi 2. Lalu di sini juga 2.
Sudah. Lalu di sini juga kita ubah Vigenesia 2. Lalu di sini 2 juga. Di main screen-nya juga Vigenesia 2. Lalu di sini cek terlebih dahulu. Nah, stringnya ini kita lihat juga tadi kita menggunakan string base URL-nya yang ini kita copy. Nah, karena kita pakai database-nya Vigenesia 2, maka Vigenesia-nya kita ganti jadi Vigenesia 2. Sama di sini juga kita ganti jadi Vigenesia 2. Di sini sudah benar. Kita cek dulu. Nah, di sini kita ganti Vigenesia 2. Di sini juga Vigenesia 2. Oke, kita cek lagi. Ini kita ganti Vigenesia 2. Oke, kita cek registernya. Kita ganti Vigenesia 2. Sini juga kita ganti Vigenesia 2. Di sini ya kita ganti juga Vigenesia 2. Model dartnya, motivation dartnya. Kita cek lagi. Hmm, Sekarang kita cek juga post page YAML-nya. Ya, sudah benar. Nah, kita ubah dulu. Tadi kita sudah buat pubs scale YAML-nya. Di sini. Nah, ini dia. Kita copy yang ini aja. Kita ubah semua. Nah, di sini kita ganti 2. Oke.
Nah, jika sudah seperti ini, kita jalankan dengan Flutter Pub. Flutter hmm, PubJet. Kita jalankan Flutter PubJet. Flutter PubJet. Nah, kita enter. Nah, jika sudah, lanjut kita jalankan Flutteran. Namun sebelum itu, saya mau share screen terlebih dahulu. Di mana, sebentar dulu, saya share screen. Nah, sudah share screen. Kita run ya. Nah, nah, di sini aja. Jadi terlihat sudah kita flutteran. Oh sorry, salah. Flutteran. Oke, kita. Nah, proses loadingnya nanti dia akan muncul di sini. Bentar, nanti saya share screen. Lihat sudah. Sudah terlihat ya, sebentar. Ternyata ada sedikit kesalahan di mana kita masih ada Vigenesia. Tidak kita ganti. Standar dot. Di constant dotnya sebentar. Nah, ini tadi lupa kita tambahkan. Oke. Nah, coba kita ulang jalankan ya. Kita flutteran.
Cek proses, kita tunggu. Bentar. Jadi memang harus diperhatikan betul bagaimana kode-kodenya. Nah, ini lagi proses. Nah, jika dia build, build, nah di sini sudah muncul ya. Coba nanti. Nah, ini sudah muncul. Coba kita install, install. Nah, dia akan. Oke. Nah, sebentar. Ini dia akan muncul seperti. Nah, ini sudah muncul. Coba kita ulang ya. Kita hapus dulu. Ulang. Terminal. Sebentar. Di memang cukup susah untuk share screen-nya. Nah, ini sudah share screen ya. Nah, kita hapus dulu. Kita kasih contoh ulang. Hapus dulu. Kita kita running lagi. New terminal. Kita flutteran. Flutteran kan proses dulu. Nah, nanti bisa dilihat ya di sini. Nah, nih. Nah, kalau dia tandanya hijau, nah aplikasinya kita install. Oke. Nah, dia sudah bisa. Mungkin untuk step selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Herdiansyah. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari aplikasi Vigenesia yang sudah kami buat. Nah, untuk kali ini kita akan coba untuk login. Oke. Oke, nah kita berhasil login, berarti pemanggilan API-nya sudah lancar. Kemudian kita coba untuk masukkan motivasi. Oke, kemudian kita submit. Nah, ini sudah masuk ya ke dalam database-nya Glory Manchester United. Kemudian kita akan coba untuk edit, apakah bisa. Kemudian kita submit. Oke, kita refresh. Nah, datanya sudah diperbarui ya menjadi Manchester is red. Nah, upload sudah bisa, edit sudah bisa, kemudian kita akan coba untuk menghapusnya. Sip, berhasil delete, silakan refresh.
Nah, berarti sudah bisa dihapus ya. Kita log out, kemudian kita akan coba untuk membuat sebuah akun yang baru. Oke, kemudian kita register. Nah, sudah berhasil. Kita login menggunakan akun yang baru saja dibuat ya. Ini salah nih. Coba kita cek dulu ya. Ini kan emailnya salah ya. Apakah bisa masuk? Nah, check your email. Nah, berarti ini emailnya memang ada yang salah ya. Berarti sudah bisa. Kemudian kita coba. Nah, setelah diperbarui bisa login. Nah, berarti di sini untuk kita sudah bisa membuat akun baru, kemudian login. Nah, kemudian kita bisa membuat motivasi, mengedit motivasi, dan menghapus motivasi. Berarti fitur CRUD-nya sudah berjalan dengan baik ya. Oke, nah kemudian kita ke bagian kesimpulan dan saran. Kita masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan proses pengembangan dan hasil implementasi aplikasi ini, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun mampu memberikan kemudahan dalam pengolahan data serta membantu pengguna memperoleh informasi dan layanan secara lebih efektif. Pemanfaatan bahasa pemrograman PHP, framework code Igniter, serta PHP MyAdmin terbukti mendukung proses pengembangan yang lebih terstruktur, cepat, dan mudah dikelola. Nah, sebagai saran untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi ini masih dapat ditingkatkan, baik dari sisi fitur, keamanan, maupun tampilan antarmuka, agar lebih responsif dan user-friendly. Selain itu, diperlukan pemeliharaan sistem secara berkala dan pengujian lanjutan agar aplikasi tetap stabil dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna di masa mendatang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.